Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Nah, pada hari ini kita masih akan melanjutkan materi pertemuan yang lalu, yaitu tentang garis lurus. Baik, langsung saja kita ke materi. Coba Anda perhatikan, di sini ada sebuah garis L, ya, sebuah garis L memotong sumbu Y di titik B 0,n. Kemudian saya akan mengambil sebarang titik di garis L ini, yaitu titik P dengan koordinat X, Y. Nah, kemudian bagaimana menentukan persamaan garis L ini? Untuk menentukan persamaan garis L, maka langkah yang Anda lakukan adalah proyeksikan terlebih dahulu titik P ini pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Coba kita akan proyeksikan titik P pada sumbu X. Proyeksikan. Lurus, ya. Kemudian kita akan proyeksikan juga titik P ini pada sumbu Y. Di sini. Nah, setelah kita proyeksikan, kemudian saya akan membuat sebuah garis melalui titik B ini sejajar dengan sumbu X dan memotong garis ini. Nah, ini saya akan buat garis. Nah, ini di sini berpotongan tegak lurus. Misalnya ini adalah titik A. Nah, ini adalah titik A. Maka sekarang Anda bisa lihat bahwa di sini ada sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABP, siku-siku di titik A. Kemudian ketika ditanya apa koordinat dari titik A ini, maka bisa ditentukan. Karena apa? Titik B dan titik P-nya itu koordinatnya sudah diketahui. Kalau di sini titik B itu 0,n, maka jarak dari B ke A ini bisa ditentukan. Nah, jaraknya berapa? Ya, kemudian ketika titik P ini adalah X, Y, maka nanti kita juga bisa menentukan jarak dari AP ini. Tetapi sebelumnya Anda harus menentukan koordinat dari titik A terlebih dahulu. Oke, di sini B 0,N, di sini B X, Y, maka Anda bisa menentukan koordinat dari titik A-nya itu. Nah, titik A-nya apa? Sekarang kita lihat. Kalau P ini adalah X, Y, maka jaraknya dari ini ke proyeksi P pada sumbu X adalah X. Ya. Kemudian kalau di sini B 0,N, maka jarak dari O ke titik B ini adalah N. Nah, dengan demikian Anda bisa menentukan koordinat dari titik A, yaitu X, N. Ya. X, N. Nah, kalau ini A-nya sudah diketahui X, N, maka Anda bisa menentukan panjangnya AB dan juga AP. Panjangnya AB berapa? Panjangnya AB yaitu X gitu ya. Karena ini sejajar, kemudian jaraknya juga sama. Sekarang panjangnya AP berapa? Panjangnya AP. Nah, kalau di sini adalah N, kemudian di sini diketahui koordinat P itu X, Y, maka jarak dari O ke proyeksi P pada sumbu Y itu adalah Y. Dengan demikian, ini bisa ditentukan. Yaitu apa? Y dikurangi dengan N atau Y min N. Ya. Oke. Jadi AB-nya tahu yaitu X, kemudian AP-nya tahu yaitu Y min N. Nah, sekarang kita akan menentukan gradien dari garis L ini. Gradien dari garis L itu berarti apa? M. Ini kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya. M sama dengan apa? AP dibagi dengan AP. Nah, maka diperoleh apa? M sama dengan AP. AP-nya adalah apa? AP-nya sudah diketahui tadi, sudah kita cari, yaitu Y min N. Kemudian dibagi dengan X.
atau bisa kita tulis menjadi Y Bisa tak pakai, Bu, min yang N berikutnya, bukan ganti-ganti, Bu. sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus N. Nah, hasilnya adalah ini. Sehingga persamaan dari garis L itu apa? Hasilnya adalah Y sama dengan MX plus N. Diperoleh dari mana? Caranya kita proyeksikan P pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Kemudian kita tarik dan menghasilkan segitiga siku-siku. Maka Anda bisa menentukan panjang dari sisi siku-sikunya, karena di sini sudah diketahui koordinat titik B dan koordinat titik B-nya. Oke. Nah, ini di sini ada contoh. Tentukan persamaan garis lurus dengan gradien M setengah dan melalui titik 0,4. 0,4 gradiennya setengah. Nah, berarti kalau M-nya setengah, gradiennya positif, ya artinya garis itu akan miring ke arah kanan gitu ya. Maka kalau dari materi yang baru saja kita bahas, maka persamaan garis lurusnya bagaimana? Nah, Y sama dengan M X plus N. Y sama dengan M-nya adalah setengah X ditambah N-nya adalah 4. Nah, maka persamaan garis lurus yang dimaksud dari contoh ini adalah Y sama dengan setengah X ditambah dengan 4. Oke, kita lanjut ke garis istimewa berikutnya. Di sini ada sebuah garis G, kemudian Anda diminta untuk menentukan persamaan garis G ini. Maka yang dilakukan adalah menentukan atau mengambil sebarang titik pada garis G tersebut. Nah, misalkan di sini ada titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik P dengan koordinat X, Y. Maka bagaimana menentukan persamaan garis G itu? Langkahnya sama ya. Jadi, langkah pertama adalah Anda proyeksikan titik A ini pada sumbu X. Nah, kemudian proyeksikan juga pada sumbu Y. Berikutnya proyeksikan titik P pada sumbu X, kemudian lanjutkan proyeksi P pada sumbu Y. Nah, setelah itu saya akan memperpanjang garis ini ya, sehingga akan memotong garis dari P ke proyeksi P pada sumbu X. Nah, ini yang terbentuk. Ada segitiga lagi. Kalau misalkan ini saya beri nama titik B, nah maka di sini ada segitiga ABB. Bagaimana menentukan persamaan garis G ini ya? Kembali lagi seperti tadi. Kita harus menentukan gradiennya terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk menentukan gradien, langkah pertama adalah kita lihat koordinat dari titik A ini adalah X1, Y1. Kalau A itu berkoordinat X1, Y1, maka Anda bisa menentukan jarak dari titik O ke proyeksi A pada sumbu X. Berarti ini panjangnya adalah X1. Kemudian A berkoordinat X1, Y1, maka jarak dari O ke proyeksi A pada sumbu Y ini adalah Y1, seperti itu. Sekarang kalau di sini ada titik P, X, Y, maka jarak dari O ke proyeksi P pada sumbu X juga bisa ditentukan, yaitu apa? X, gitu ya. Kemudian jarak dari O ke proyeksi P pada sumbu Y juga bisa ditentukan, karena di sini adalah X, Y, maka di sini adalah Y. Kalau sudah, kita kembali fokus ke segitiga ABB ini. Nah, segitiga ABB di sini Anda mau mencari panjang dari sisi siku-sikunya, yaitu panjang AB dan panjang BP. Kalau ini tahu, ini juga tahu, maka Anda bisa menentukan ruas garis ini panjangnya berapa gitu ya. Nah, karena AB itu panjangnya sama dengan ini, maka otomatis ketika Anda bisa menentukan panjang
proyeksi A pada sumbu X ke proyeksi B pada sumbu X, maka Anda bisa menentukan AB-nya. Itu juga AB itu ya, karena sama. Sehingga ini apa? Ini adalah X dikurangi dengan X1. Seperti itu. Oke, kemudian ini apa? Ini Y1, berarti ini bisa ditentukan juga, yaitu Y min Y1. Nah, ini siapa? BP. Nah, dengan demikian bisa ditentukan gradiennya adalah M sama dengan BP. Nah, BP. Ini BP per AB ya. B per AB. Oke. Nah, atau di sini M sama dengan BP-nya apa? Oh, BP-nya sudah tahu tadi ya. Y min Y1. Y min Y1. Kemudian AB-nya adalah X min X1. Nah, atau bisa ditulis menjadi Y min Y1 sama dengan M X kali M kali X min X1. Nah, ini ya. Jadi ini adalah persamaan garis G-nya. Jadi persamaan garis G yang melalui dua titik A dan B itu bisa ditentukan, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Oke. Nah, contohnya di sini, carilah persamaan garis lurus yang melalui titik min 1,2 dan mengapit sudut 135 derajat dengan sumbu X positif. Nah, silahkan. Ini nanti bisa Anda diskusikan dengan teman Anda sebagai bahan diskusi. Apa persamaan dari garis tersebut jika sudah diketahui titiknya dan besar sudutnya. Baik, untuk hari ini saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.